Pagi yang sejuk, semilir angin mengayun, mendayung menyentuh tubuh yang baru saja usai terbangun. Saya nyalakan handphone, saya buka Google. Dalam deretan paling atas di beranda Google terdapat berita dengan judul "Baru dicopot Prabowo, ex Kepala BGN Dadan Hindayana langsung ditahan Kejagung." Lekas mata ini hilang kantuknya membaca judul berita dari tirto.id. Sungguh tak heran saya dibuatnya atas berita penangkapan Kepala BGN. Alih-alih optimalisasi siklus anggaran dan keberlanjutan pemerintahan, Badan Gizi Nasional yang dibentuk oleh Jokowi 2 bulan sebelum ia lengser dari jabatannya pada Oktober 2025, Jokowi menandatangani Perpres nomor 83 tahun 2024 sebagai landasan hukum BGN, dan pada tanggal 15 Agustus 2024 Perpres itu mulai berlaku. Badan Gizi Nasional sendiri bertugas untuk mengalihkan kerawanan pangan dan gizi dari Badan Pangan Nasional dan sebagai lembaga pelaksanaan program makan bergizi gratis. BGN berfungsi mengordinasikan intervensi pemenuhan gizi yang terarah dan berkelanjutan bagi pelajar, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Singkatnya, BGN memiliki 3 fungsi lembaga, yakni merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam situs resmi Badan Gizi Nasional. Dalam struktur organisasi BGN terdapat Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Promosi dan Kerjasama, Deputi Bidang dan Pengawasan. Untuk Kepala BGN pertamanya yakni Dadan Hindayana yang saat itu dilantik oleh Presiden Jokowi pada 2024. Dadan Hindayana mengawali langkahnya di jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan atau HPT, Fakultas Pertanian IPB. Ia menamatkan studi sarjana pada tahun 1990. Pendidikan tingginya berlanjut ke Jerman pada periode 1995 sampai 1997. Ia menempuh program penyetaraan di Universitas Rheinischen Friedrich Wilhelm Bonn. Gelar doktor kemudian diraihnya dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover pada tahun 2000 dengan spesialis entomologi terapan. Karir sebagai pendidik dimulai sejak tahun 1992 di Departemen Proteksi Tanaman IPB. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang IPB dari tahun 2003 sampai 2008. Selain itu tidak ada informasi jelas mengenai perjalanan karir yang dilalui Dadan Hindayana sebelumnya. Namun pria yang berasal dari Garut, Jawa Barat ini namanya cukup dikenal dalam dunia pendidikan. Pria yang lahir pada 10 Juli 1967 di Garut. Ia telah mempublikasikan banyak jurnal ilmiah yang kemudian disitasi oleh banyak peneliti. Selain aktif sebagai dosen, Dadan juga diketahui menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan STPK di Banau Halmahera Barat, Maluku Utara. Meski memiliki latar belakang pertanian, Dadan Hindayana dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program makan bergizi gratis di era kekuasaan Prabowo Subianto. Seperti yang kita ketahui bersama, selama menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana tidak lepas dari kontroversi yang berasal dari ucapannya yang mengatakan anak-anak SD dianjurkan meminum susu 2 liter sehari, bulat sagu sumber protein, dan akan dimasukkan ke dalam makanan MBG. Pemain sepak bola Indonesia kurang gizi, dan masih banyak lagi ucapan yang membuat dirinya sebut kontroversi. Selain itu, Dadan juga menuai berbagai kritik terkait pengadaan sepeda motor untuk setiap SPPG karena spek dan harganya tidak sesuai, pengadaan sepatu, pengadaan laptop, dan TV. Pada akhirnya masyarakat mengenal Dadan bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversinya. Dan yang tidak kalah menghebohkan publik, Dadan diketahui tidak menyerahkan laporan hartanya ke LHKPN di tahun 2024 setelah ia menjadi pejabat publik. Namun pada tahun 2025, Dadan diketahui memiliki kekayaan 9 miliar rupiah. Untuk laporan yang disampaikan pada 14 Juni tahun 2025 kepada LHKPN, dan kini ia beserta 2 orang lainnya menjadi tersangka korupsi atas jual beli titik dapur MBG dan pengadaan barang dan jasa di BGN. Sepulang dari ibadah haji, Dadan menghadap Presiden Prabowo. Esoknya Dadan dicopot dari jabatan Kepala BGN. Dan setelahnya, pada tanggal 29 Mei 2026, penyidik dari Kejaksaan Agung mengeluarkan surat penggeledahan di kediaman Dadan Hindayana
dan kedua wakilnya, yakni Sonjaya dan Lade Pusung di kediamannya masing-masing, serta kantor BGN. Setelahnya mereka bertiga digelandang ke Rutan Salemba, Jakarta pada pukul 17.00 untuk dimintai keterangan. Sebelumnya Kejagung sudah menyelidiki kasus ini selama seminggu. Dalam catatan Detik News, modus korupsi yang dilakukan Dadan CS ini berkaitan dengan intervensi dan pengaturan terhadap verifikasi pembentukan Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam temuannya, Kejagung menyebutkan bahwa Yayasan pengelola SPPG harusnya dari sekolah, namun Dadan CS mengakalinya agar terafiliasi dengan mereka. Hal ini tentu karena relasi kuasa yang Dadan, Sony, dan Laudik miliki, sehingga ia mampu mengintervensi setiap yayasan yang mendaftar untuk membuka dapur MBG yang mereka tentukan. Perlakuan menyimpang ini semata karena ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Pasalnya dalam peraturan setiap SPPG atau dapur MBG mendapatkan insentif harian sebesar 6 juta. Sehingga ketika diakumulasi dari total SPPG yang Dadan CS miliki mendapatkan insentif miliaran setiap harinya. Pantaslah jika banyak yang memplesetkan MBG makan bergizi gratis dirubah arti singkatannya menjadi maling berkedok gizi, dan akhirnya terbukti. Selain mengendalikan yayasan secara melawan hukum, para tersangka juga bersekongkol dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mereka mengintervensi pejabat pembuat komitmen serta melakukan penggelembungan harga atau markup dan memasukkan kebutuhan real dalam penyusunan kerangka acuan kerja. Beberapa pengadaan yang terindikasi bermasalah antara lain 21.801 unit motor listrik dengan jumlah anggaran yang fantastis mencapai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit komputer tablet, 5.400 unit televisi berukuran 75 inch. Korupsi ini menyasar anggaran jumbo program MBG yang mencapai 85,27 triliun pada tahun 2025 dan 258 triliun pada tahun 2026. Ketiga tersangka ini mulai dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Laudik Pusung. Ketiganya telah resmi ditahan Kejagung mulai Rabu 3 Juni 2026. Namun selang 2 hari kemudian, Sony Sonjaya, salah satu tersangka, mengajukan justice kolaboratif. Dalam pertemuannya dengan wartawan Kompas, pengacara Sony Sonjaya, yakni Krisnamurti, mengungkapkan alasan mengapa kliennya ingin mengajukan GC. Di samping ingin mengungkap semua kebobrokan tentang tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional, ia juga menginginkan agar bukan dirinya saja yang disalahkan, sebuah babak baru dan cara klasik para koruptor agar tidak terjerat dari hukuman berat. Sungguh ironis sekali kasus korupsi di tubuh BGN yang mengelola MBG. Karena program MBG, pemerintah berani memangkas anggaran dari berbagai kementerian. Negara menjadi boros tidak tertulungan. Belum lagi di tengah rupiah yang melemah mencapai 18.000 US dollar Amerika. Sungguh sangat menyakitkan. Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Jelas Presiden Prabowo merasa kecewa dalam kasus ini. Hal itu ia sampaikan di hadapan ribuan relawan SPPG dan para pejabat kabinet. Tetapi bukan hanya omongan kecewa yang mau kita dengar dari Presiden, melainkan kerja nyata pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Sejak dari awal program MBG ini berjalan, masyarakat sudah merasa jangkal. Berbagai kritik datang dari semua kalangan, dari emak-emak hingga pengamat mengkritik habis program ini. Program dengan ratusan triliun yang digelontorkan hanya demi urusan perut. Kalaulah tujuan MBG ini berdiri untuk memberi makan, berilah mereka yang benar-benar kekurangan makan di daerah 3T. Tidak juga dipukul rata satu Indonesia. Jelas ini pemborosan. Hal ini mungkin sudah banyak yang membahasnya. Harusnya pendidikan yang perlu dana triliunan. Kalaulah program ini mengatasnamakan stunting, berilah ibu-ibu hamil itu gizi yang benar. Anak dengan masa pertumbuhan seperti balita dan anak SD, bukan tingkat menengah, juga diberikan. Dan ya, akhirnya publik menampaknya sudah tidak heran dengan ditangkapnya Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Laudik Pusung ditangkap oleh Kejagung atas tindakan korupsi di lingkungan BGN. Sampai jurnal ini saya buat,
Kasus ini masih dalam pengusutan lebih lanjut oleh Kejagung. Pihak Kejagung masih mendalami aliran yang diterima para tersangka dan jumlah kerugian dialami negara akibat perbuatan Dadan CS. Kita rakyat sudah muak dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara ini. Belanja negara yang boros dan tidak tepat sasaran, pejabat yang flexing, kebijakan yang terkesan terburu-buru. Hari-hari kebutuhan pokok merangkak naik. Dalam konteks MBG, alangkah bijaknya jika program ini dikaji ulang dan syukur-syukur ditiadakan. Bolehlah anggaran MBG untuk kesejahteraan pendidikan, sarana dan prasarana, serta guru yang masih dalam lingkaran kemiskinan. Semuanya itu semata karena keinginan yang kuat agar negara ini maju, masyarakat yang sejahtera, dan keadilan sosial untuk rakyat Indonesia dapat terwujud.